Wah wah wah, diinfokan tepat tadi malam. Ini dia kabar pengakuan mengejutkan Shin Tae-yong usai dipecat PSSI. Langsung sat-set, media Malaysia langsung soroti pemecatan Shin Tae-yong. Apakah Malaysia langsung sodorkan kontrak ke Shin Tae-yong untuk latih skuad Harimau Malaya? Begini fakta mengejutkannya. Wah wah wah, anak Shin Tae-yong tiba-tiba ingin bongkar fakta mengejutkan kubu PSSI usai pemecatan ayahnya. Kira-kira apa yang ingin dibongkar? Begini fakta mengejutkannya yang pasti bikin kalian keheranan mendengarnya. Nah ini mantap betul. Komisi 10 DPR RI segera panggil PSSI dan perintahkan PSSI untuk rekrut pelatih yang bebas dari hukum agar sesuai dengan perintah undang-undang menjadi harapanku. Ini dia yang akan dilakukan DPR RI usai pemecatan Shin Tae-yong. Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Yang pasti bikin kalian terkejut saat mendengar fakta lengkapnya. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Pengakuan mengejutkan Shin Tae-yong usai dipecat. Kabar mengejutkan mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong, pelatih yang dianggap berhasil membawa Timnas Indonesia ke level tertinggi, resmi dipecat oleh PSSI pada Senin siang. Keputusan ini sontak mengejutkan banyak pihak, terutama pecinta sepak bola tanah air yang selama ini menaruh harapan besar pada pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sejak bergabung dengan Timnas Indonesia pada Desember 2019, Shin Tae-yong memang membawa angin segar dan perubahan signifikan dalam performa Garuda. Di bawah asuhannya, Timnas Indonesia menunjukkan peningkatan yang pesat, baik dari segi mentalitas maupun kualitas permainan. Namun kabar pemecatan Shin yang disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyisakan tanda tanya besar. Dalam konferensi pers, Erick Thohir menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah evaluasi menyeluruh terkait kinerja Timnas Indonesia. Meskipun Shin Tae-yong telah membawa Garuda ke papan atas grup C dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan dari Cina dengan skor 2-1 menjadi salah satu faktor penentu. Erick menambahkan bahwa Timnas Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang lebih selaras dengan para pemain, terutama dalam hal komunikasi dan implementasi strategi. Namun, ada kabar lain yang tak kalah mengejutkan. Ternyata Shin Tae-yong sempat mengungkapkan ketidaknyamanannya terhadap beberapa budaya di Indonesia. Salah satu yang ia soroti adalah kebiasaan masyarakat Indonesia dalam memanggil seseorang hanya dengan nama tanpa gelar kehormatan. Bagi Shin Tae-yong, hal ini terasa kurang sopan dan berbeda jauh dengan budaya di Korea Selatan, di mana penghormatan terhadap orang yang lebih tua sangat dijunjung tinggi. Bahkan anak-anak berusia 4-5 tahun memanggil saya Shin Tae-yong seperti seorang teman. Jika di Korea, mereka akan memanggil saya dengan sebutan pelatih Shin Tae-yong, ungkapnya dalam wawancara dengan media Korea Selatan. Meskipun ia menghormati budaya Indonesia, hal tersebut tetap menjadi salah satu aspek yang membuatnya merasa tidak nyaman selama berada di tanah air. Pernyataan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan netizen. Banyak yang merasa bahwa perbedaan budaya seharusnya bisa diatasi dengan komunikasi yang lebih baik, sementara yang lain merasa bahwa Shin Tae-yong perlu lebih memahami kebiasaan masyarakat Indonesia. Pemecatan Shin Tae-yong tentu meninggalkan kekecewaan mendalam bagi para pecinta sepak bola Indonesia. Banyak yang berpendapat bahwa PSSI seharusnya memberikan waktu lebih lama bagi Shin untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi. Di sisi lain, ada pula yang mendukung keputusan ini demi regenerasi dan penyegaran dalam tim. Bagaimana menurut kalian? Apakah pemecatan Shin Tae-yong adalah langkah yang tepat untuk masa depan Timnas Indonesia? Atau justru PSSI seharusnya memberikan kesempatan lebih banyak untuk Shin? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari berdiskusi. Media Malaysia soroti pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia.
Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Asia Tenggara. Shin Tae-yong yang selama ini dikenal sebagai arsitek kebangkitan timnas Indonesia resmi dipecat oleh PSSI. Kabar ini langsung menjadi sorotan media Malaysia yang tak ragu menyoroti keputusan PSSI tersebut. Bahkan muncul spekulasi bahwa Malaysia mungkin tertarik untuk merekrut Shin Tae-yong sebagai pelatih baru tim nasional mereka. PSSI secara resmi mengumumkan pemecatan Shin Tae-yong dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin 6 Januari 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa keputusan ini diambil demi masa depan timnas Indonesia yang lebih baik. Apa yang kita lakukan hari ini tidak lain adalah demi kebaikan timnas Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada kinerja Shin Tae-yong selama ini, ujar Erick. Erick juga menegaskan bahwa evaluasi mendalam dilakukan sebelum keputusan ini diambil. Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah komunikasi dan implementasi strategi yang dianggap perlu lebih selaras dengan kebutuhan para pemain. Media Malaysia seperti Stadium Astro dan Makan Bola langsung menyoroti keputusan ini. Dalam artikel yang diunggah Stadium Astro, mereka menuliskan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dalam kurung PSSI resmi memecat pelatih kepala skuad Indonesia Shin Tae-yong efektif hari ini. Media tersebut juga menyoroti berbagai prestasi Shin Tae-yong selama menangani timnas Indonesia sejak 2019. Prestasi yang diraih Shin Tae-yong memang cukup mentereng. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia berhasil lolos ke babak sistem gugur Piala Asia Qatar 2023 dan melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, timnas Indonesia juga dipastikan lolos ke Piala Asia Arab Saudi 2027. Melihat rekam jejak ini, spekulasi mulai bermunculan bahwa Malaysia mungkin tertarik untuk memanfaatkan situasi ini. Tim nasional Malaysia saat ini juga sedang mencari pelatih yang mampu membawa tim mereka ke level yang lebih tinggi. Dengan pengalaman dan pencapaian Shin Tae-yong, bukan tidak mungkin Asosiasi Sepak Bola Malaysia dalam kurung FAM mencoba mendekati pelatih asal Korea Selatan tersebut. Jika ini terjadi, akan menjadi pukulan besar bagi PSSI dan pecinta sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong yang sudah membawa banyak perubahan positif bisa saja membawa rival Indonesia, Malaysia, ke puncak prestasi yang lebih tinggi. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan PSSI ini tepat? Ataukah ini menjadi peluang emas bagi Malaysia untuk semakin memperkuat tim mereka? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama. Anak Shin Tae-yong ungkap hal mengejutkan di kubu PSSI setelah pemecatan ayahnya. Pemecatan Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia menjadi topik panas yang mengguncang dunia sepak bola tanah air. Keputusan PSSI ini mengejutkan banyak pihak, termasuk anak Shin Tae-yong, Shin Ja-won, yang secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya melalui media sosial. Shin Ja-won yang merupakan pesepak bola profesional di Korea Selatan menilai bahwa apa yang telah dicapai ayahnya selama 5 tahun terakhir untuk timnas Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Menurutnya, pencapaian seperti lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan meningkatkan peringkat FIFA Indonesia adalah bukti nyata kerja keras Shin Tae-yong. Tanpa ayah saya, Indonesia mungkin tidak akan berada di posisi ini. Kita lihat nanti bagaimana hasilnya tanpa dia. Ayah saya telah memberikan segalanya untuk timnas Indonesia, tulis Shin Ja-won di Instagram pribadinya. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa pemecatan Shin Tae-yong tidak hanya karena performa di lapangan, tetapi juga karena faktor non-teknis. Beredar spekulasi bahwa ada intervensi dari pihak tertentu di dalam PSSI yang merasa kesulitan mengendalikan keputusan Shin Tae-yong, terutama dalam hal pemilihan pemain. Shin dikenal sebagai sosok yang tegas dan tidak mudah dipengaruhi, sebuah sikap yang konon menjadi ganjalan bagi pihak-pihak yang ingin memiliki kendali lebih besar atas timnas Indonesia. Muncul dugaan bahwa mafia sepak bola di Indonesia memainkan peran dalam keputusan ini. Shin Tae-yong kerap memberikan kesempatan kepada pemain muda yang menurutnya memiliki potensi besar tanpa memandang kepentingan pihak tertentu. Hal ini berseberangan dengan praktik-praktik lama yang melibatkan titipan pemain dari berbagai pihak.
Lebih mengejutkan lagi, beredar kabar bahwa pengganti Shin Tae-yong adalah seorang pelatih yang memiliki rekam jejak kontroversial, bahkan pernah terlibat kasus hukum. Hal ini semakin memicu kemarahan para pendukung sepak bola Indonesia yang menganggap pemecatan Shin Tae-yong adalah langkah mundur bagi timnas. Reaksi publik sangat beragam. Sebagian besar merasa kecewa dan mempertanyakan transparansi serta alasan di balik keputusan PSSI ini. Banyak yang menilai bahwa Shin Tae-yong adalah sosok yang tepat untuk membawa Indonesia menuju era baru sepak bola yang lebih profesional dan bersih. Apakah benar mafia sepak bola masih kuat di Indonesia? Apakah pemecatan Shin Tae-yong adalah bentuk dari upaya mempertahankan status quo? Kami ingin mendengar pendapat Anda. Apakah Anda setuju dengan keputusan PSSI atau merasa bahwa pemecatan ini adalah langkah keliru yang akan merugikan masa depan sepak bola Indonesia? Jangan ragu untuk menyampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Reaksi mengejutkan Kevin Dix usai Shin Tae-yong dipecat. Reaksi mengejutkan datang dari bek timnas Indonesia, Kevin Dix, setelah PSSI secara resmi memutus kontrak pelatih Shin Tae-yong. Keputusan tersebut diumumkan pada Senin 6 Januari 2025 dan langsung menjadi sorotan berbagai kalangan, termasuk para pemain dan supporter. Kevin Dix yang merupakan pemain naturalisasi di era kepelatihan Shin Tae-yong mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada sang pelatih melalui unggahan di media sosial. Terima kasih coach untuk semua kenangan yang telah kita lalui. Meski waktu kita bersama singkat, saya banyak belajar dan menikmati setiap momen di bawah bimbingan Anda. Semoga sukses dalam karier selanjutnya, tulis Kevin Dix di akun Instagram pribadinya. Namun di balik ucapan terima kasih tersebut, Dix juga menyoroti keputusan PSSI yang dianggap mengejutkan dan mungkin terlalu dini. Menurutnya, Shin Tae-yong telah memberikan kontribusi besar dalam membawa timnas Indonesia naik ke level yang lebih tinggi, termasuk pencapaian bersejarah lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kevin Dix juga menegaskan bahwa meskipun PSSI telah mengambil keputusan ini, para pemain harus tetap fokus pada target utama mereka. Kami harus terus melangkah dan menjaga impian besar kami, yakni lolos ke Piala Dunia 2026. Ini adalah tanggung jawab yang harus kami pikul bersama, lanjutnya. Tidak sedikit yang menduga bahwa keputusan pemecatan Shin Tae-yong dipengaruhi oleh faktor non-teknis. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa mafia sepak bola Indonesia sulit mengontrol keputusan Shin Tae-yong dalam memilih pemain untuk skuad utama. STY dikenal memiliki prinsip kuat dalam menentukan pemain berdasarkan performa, bukan karena intervensi pihak tertentu. Hal inilah yang disebut-sebut menjadi alasan utama di balik keputusan mengejutkan PSSI. Reaksi publik pun beragam. Banyak pendukung timnas Indonesia yang merasa kecewa dan menyayangkan keputusan tersebut. Mereka menilai Shin Tae-yong telah membawa angin segar dan perubahan besar dalam pola permainan timnas. Sejak kedatangan STY pada 2020, Indonesia berhasil meraih berbagai pencapaian, termasuk perbaikan signifikan dalam peringkat FIFA yang kini berada di posisi 127 dari sebelumnya 173. Menariknya, rumor beredar bahwa pengganti Shin Tae-yong adalah sosok kontroversial yang memiliki rekam jejak sebagai mantan narapidana kasus pengaturan skor. Hal ini semakin memicu perdebatan di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Dengan situasi yang berkembang ini, banyak yang bertanya-tanya apakah keputusan PSSI ini benar-benar untuk kemajuan sepak bola Indonesia atau justru kemunduran. Bagaimana pendapat Anda mengenai pemecatan Shin Tae-yong? Apakah ini langkah yang tepat atau justru langkah mundur bagi sepak bola Indonesia? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama. Louis van Gaal dan Patrick Kluivert tangani timnas Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Awalnya, nama Patrick Kluivert santer disebut sebagai pengganti Shin Tae-yong untuk menangani timnas Indonesia. Namun, kini muncul rumor baru yang semakin menghebohkan. Media Spanyol Marca melaporkan bahwa bukan hanya Kluivert yang akan mengambil alih,
Tetapi Louis van Gaal juga akan ikut terlibat dalam membangun timnas Garuda. Laporan ini menjadi perbincangan panas di kalangan pecinta sepak bola. Marca menyebutkan bahwa Van Gaal akan menduduki posisi sebagai direktur teknik, sementara Patrick Kluivert bertugas sebagai pelatih kepala. Kombinasi ini diprediksi akan membawa angin segar bagi timnas Indonesia yang sedang dalam masa transisi pasca pemecatan Sintayong. Tandem yang tidak Anda duga, Kluivert dan Van Gaal di timnas Indonesia, tulis Marca dalam artikelnya. Mereka menyoroti bagaimana pertemuan dua sosok ini adalah sesuatu yang jarang terjadi, mengingat Van Gaal telah menyatakan pensiun dari dunia kepelatihan beberapa waktu lalu. Tanpa pemberitahuan resmi, revolusi di tim nasional Indonesia benar-benar dilakukan secara total. Pemecatan Sintayong yang sudah bekerja sejak 2019 telah diumumkan pagi-pagi sekali. Dan seperti yang diungkapkan Fabrizio Romano, mereka sudah memiliki pengganti, tambah Marca. Kluivert dan Van Gaal memiliki sejarah panjang sebagai pelatih dan pemain. Van Gaal pernah melatih Kluivert di Ajax dan Barcelona, bahkan di timnas Belanda. Kini jika rumor ini benar, keduanya akan kembali bekerja sama di bawah bendera merah putih. Namun di balik kabar ini muncul berbagai spekulasi mengenai arah baru timnas Indonesia. Banyak yang mempertanyakan apakah keputusan mendatangkan dua nama besar ini adalah solusi terbaik untuk tim Garuda. Pasalnya adaptasi mereka terhadap sepak bola Asia, khususnya Indonesia, masih menjadi tanda tanya besar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sendiri belum memberikan konfirmasi resmi terkait hal ini. Ia hanya menyatakan bahwa pengumuman pelatih baru akan dilakukan pada 12 Januari mendatang. Kami sudah memiliki kandidat yang tepat dan akan diumumkan pada waktunya, kata Erick. Menariknya, manajemen Patrick Kluivert juga tidak membantah rumor ini. Mereka mengakui bahwa sedang ada pembicaraan dan negosiasi dengan PSSI. Kami masih melakukan negosiasi, belum ada yang ditandatangani, ungkap perwakilan manajemen Kluivert kepada NOS. Kabar ini tentu menimbulkan berbagai reaksi dari netizen. Ada yang antusias dengan kedatangan nama besar seperti Van Gaal, namun tak sedikit pula yang skeptis dan mempertanyakan alasan di balik keputusan ini. Apakah ini langkah yang tepat untuk sepak bola Indonesia atau hanya sekadar strategi pencitraan PSSI? Bagaimana menurut kalian? Apakah kehadiran Patrick Kluivert dan Louis van Gaal bisa membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Komisi 10 DPR segera panggil PSSI usai Sintayong dipecat. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hardrian Irvani, mengonfirmasi bahwa pihaknya akan memanggil PSSI terkait polemik pemecatan pelatih timnas Indonesia Sintayong (STY). Langkah ini diambil setelah mencuatnya pro dan kontra di kalangan publik serta sejumlah tokoh sepak bola nasional. Pemanggilan ini juga akan bersamaan dengan pembahasan usulan pemain naturalisasi yang akan memperkuat timnas di masa depan. Dalam waktu dekat kami akan mengundang PSSI, termasuk Ketua Umum Erick Thohir, untuk memberikan penjelasan terkait pemecatan Sintayong dan juga membahas rencana naturalisasi pemain, ujar lalu kepada media. Senin 6 Januari 2025. Lalu menambahkan bahwa pihaknya menyayangkan keputusan PSSI yang terkesan mendadak. Menurutnya, Sintayong telah memberikan dampak positif bagi perkembangan timnas Indonesia. Sejak awal kepemimpinannya pada 2019, Sintayong berhasil meningkatkan performa timnas Indonesia dan membawa mereka lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kami menyayangkan keputusan ini karena Sintayong sudah berhasil mengubah timnas menjadi tim yang diperhitungkan di kawasan Asia Tenggara. Namun tentu kami menghormati keputusan PSSI yang pasti memiliki pertimbangan dan target besar, salah satunya adalah lolos ke Piala Dunia, lanjutnya. Namun, yang menarik perhatian publik adalah rumor yang berkembang tentang calon pelatih baru timnas Indonesia. Media asing melaporkan bahwa salah satu kandidat kuat yang disebut-sebut akan menggantikan STY memiliki latar belakang kontroversial. Pelatih tersebut dikabarkan pernah terlibat dalam skandal judi sepak bola dan memiliki hutang hingga miliaran rupiah. Hal ini memunculkan kekhawatiran di kalangan penggemar sepak bola nasional.
Lalu Hardrian Irvani pun berharap bahwa DPR RI akan memberikan rekomendasi kepada PSSI agar calon pelatih timnas Indonesia di masa mendatang benar-benar memiliki rekam jejak yang bersih menjadi harapanku. Menurutnya penting bagi seorang pelatih untuk memiliki integritas tinggi dan bebas dari catatan hukum. Bahkan ia mengusulkan agar setiap calon pelatih diwajibkan mengantongi surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) sebagai syarat resmi sebelum dikontrak. Harapan kami calon pelatih yang akan menangani timnas Indonesia ke depan adalah sosok yang tidak memiliki catatan hukum. Bahkan kalau bisa mereka harus melampirkan SKCK sebagai bentuk transparansi kepada publik, kata Hardrian menjadi harapanku. Pernyataan ini langsung memicu perdebatan di kalangan netizen. Banyak yang mendukung usulan tersebut, namun ada pula yang merasa bahwa faktor kualitas dan pengalaman melatih lebih penting dibandingkan riwayat hukum pelatih. Dengan berbagai spekulasi yang beredar, publik kini menanti keputusan resmi PSSI yang dijadwalkan akan mengumumkan pelatih baru pada 12 Januari 2025. Hingga saat itu diskusi hangat terus berlangsung di media sosial, di mana banyak penggemar sepak bola Indonesia memberikan pendapat dan harapan mereka. Lalu bagaimana menurut Anda? Apakah pelatih baru timnas Indonesia sebaiknya memiliki rekam jejak bersih atau yang terpenting adalah kemampuannya dalam membawa timnas ke level yang lebih tinggi? Jangan ragu untuk menuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Komentar mengejutkan Justin Hubner setelah Shin Tae-yong dipecat. Pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia telah mengejutkan banyak pihak, termasuk salah satu pemain andalan Garuda, Justin Hubner. Reaksi Hubner yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya menarik perhatian para pecinta sepak bola tanah air. Dalam unggahannya, Hubner tak mampu menyembunyikan rasa kecewa dan kesedihan atas keputusan PSSI tersebut. Justin Hubner yang merupakan pemain keturunan Belanda Indonesia dikenal sebagai salah satu talenta muda yang potensial dan menjadi bagian penting dari skuad Garuda di bawah asuhan Shin Tae-yong. Pemain yang berposisi sebagai bek ini secara terang-terangan menyatakan rasa frustrasinya terhadap kabar mengejutkan tersebut. Saya benar-benar kecewa bahwa Anda harus meninggalkan tim nasional kita karena Anda membawa saya dan Indonesia ke level yang berbeda, tulis Hubner. Kalimat ini menunjukkan betapa besar peran Shin Tae-yong dalam perkembangan karir Hubner bersama timnas Indonesia. Tak hanya itu, Hubner juga menyoroti bagaimana pelatih asal Korea Selatan tersebut telah membawa dampak positif bagi sepak bola Indonesia. Hubner melanjutkan dengan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Shin Tae-yong atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan. Aku sangat bersyukur karena kau percaya padaku dan semua kesempatan yang kau berikan kepadaku. Saya akan selalu ingat betapa pentingnya Anda dalam karir saya sejauh ini dan saya akan selalu berbicara positif tentang Anda, tambahnya. Reaksi Hubner ini menjadi salah satu bentuk dukungan yang menggambarkan betapa dekatnya hubungan Shin Tae-yong dengan para pemainnya. STY dikenal sebagai pelatih yang memiliki pendekatan personal dengan pemain-pemain muda, termasuk Hubner, yang ia yakini memiliki masa depan cerah di timnas Indonesia. Unggahan ini pun memicu berbagai reaksi dari netizen dan supporter Garuda. Banyak yang merasa bahwa pemecatan Shin Tae-yong terlalu tergesa-gesa, mengingat pencapaian dan progres yang telah dicapai oleh timnas Indonesia selama ditangani STY. Netizen berbondong-bondong mengisi kolom komentar unggahan Hubner dengan berbagai dukungan, baik untuk Shin Tae-yong maupun untuk sang pemain. Banyak yang menilai bahwa pemecatan STY akan membawa dampak besar bagi mental pemain, terutama mereka yang merasa memiliki kedekatan emosional dengan pelatih tersebut. Kini perhatian pun tertuju pada siapa yang akan menjadi pengganti Shin Tae-yong dan bagaimana nasib timnas Indonesia ke depan. Bagaimana pendapat Anda mengenai reaksi Justin Hubner terhadap pemecatan Shin Tae-yong? Apakah menurut Anda PSSI telah membuat keputusan yang tepat? Mari bagikan pandangan Anda di kolom komentar dan diskusikan masa depan timnas Indonesia bersama-sama. Wawancara 3 pelatih namun yang datang hanya 1. Erick Thohir kembali mencuri perhatian publik sepak bola Indonesia. Dalam upayanya mencari pelatih baru untuk timnas Indonesia, Erick dikabarkan telah memanggil 3 pelatih sekaligus ke Eropa pada akhir Desember 2024.
Namun yang mengejutkan hanya satu pelatih yang benar-benar hadir dalam sesi wawancara tersebut. Sosok yang disinyalir menjadi satu-satunya pelatih yang hadir adalah Patrick Kluivert. Meskipun Erick Thohir belum secara resmi mengumumkan siapa pelatih anyar timnas Indonesia, rumor kuat menyebutkan nama Kluivert sebagai kandidat utama. Mantan striker Barcelona ini memang memiliki rekam jejak sebagai pelatih, namun catatan prestasinya di level internasional masih dipertanyakan. Ketika Erick mengadakan sesi wawancara pada 25 Desember 2024 yang bertepatan dengan hari Natal, niat tersebut jelas untuk menguji komitmen para kandidat. Dari 3 pelatih yang dijadwalkan, hanya Kluivert yang datang. Apakah ini menunjukkan bahwa 2 pelatih lainnya merasa tidak siap menghadapi tantangan besar melatih timnas Indonesia? Atau justru mereka merasa bahwa proyek ini memiliki risiko besar yang sulit diatasi? Menariknya, media Curacao pernah memberikan testimoni yang cukup mengejutkan mengenai Patrick Kluivert. Dalam laporan mereka disebutkan bahwa Kluivert memiliki kelemahan dalam merancang taktik. Dalam urusan rekrutmen, dia bagus. Para pemain bergabung karena dia adalah manajernya. Tapi taktiknya sangat buruk, tulis media tersebut. Pernyataan ini tentu menjadi sorotan terutama bagi para penggemar timnas Indonesia yang berharap pelatih baru bisa membawa Garuda terbang lebih tinggi. Lebih lanjut, media tersebut juga menyoroti kebingungan para pemain Curacao selama pertandingan di bawah asuhan Kluivert. Selama pertandingan, para pemain terlihat kebingungan dan kemenangan yang diraih hanya melawan tim-tim kecil yang bahkan tidak memiliki liga semi-profesional, lanjut laporan tersebut. Jika benar Kluivert yang akan menjadi pelatih timnas Indonesia, tantangan besar telah menantinya. Timnas saat ini tengah berjuang keras di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan ekspektasi masyarakat Indonesia begitu tinggi. Banyak pihak berharap Erick Thohir dan PSSI tidak salah langkah dalam memilih nahkoda baru untuk Garuda. Pertanyaannya kini, apakah keputusan Erick memanggil Kluivert sebagai satu-satunya kandidat yang lolos seleksi adalah langkah tepat? Atau justru ini merupakan taruhan besar yang bisa berdampak negatif pada perjalanan timnas Indonesia? Bagaimana pendapat kalian? Apakah Kluivert adalah sosok yang tepat untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi? Atau sebaiknya PSSI mencari pelatih lain yang memiliki rekam jejak lebih meyakinkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.